Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mengakses video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Untuk mengoksidasi ion tembaga 1 dalam 50 ml larutan Cu2SO4, diperlukan larutan KMNO4 0,2 molar sebanyak 50 ml. Tentukan massa FeSO4 yang terdapat dalam tiap liter larutan Cu2SO4 tersebut. Jadi di sini sepertinya ada kesalahan ya. Jadi yang kita bahas adalah tembaga, jadi seharusnya dia bukan menanyakan massa Fe2SO4, kita gantikan ke massa Cu2SO4 itu sendiri. Nah, sekarang kita akan tuliskan reaksinya bahwa terjadi reaksi antara Cu2SO4, di mana kalau kita ionisasi ini adalah 2 buah Cu dan 1 buah SO4. Sulfat itu memiliki muatan negatif 2, artinya supaya bisa menetralkannya harus terdapat muatan yang totalnya adalah positif 2, maka kita berikan muatannya positif 1. Kita bisa juga perhatikan bahwa di sini sudah disebutkan dalam bentuk tembaga 1, artinya tembaganya bermuatan positif 1. Kemudian untuk KMNO4 itu sendiri, kita akan bagi menjadi K positif ditambah MnO4 negatif. Kemudian kalau dia disebutkan mengoksidasi ion tembaga, maka dia akan menaikkan bilangan oksidasi tembaga itu menjadi lebih tinggi. Jadi yang kita tuliskan adalah dari Cu positif, dia akan menjadi Cu2 positif. Cu memiliki dua kemungkinan bilangan oksidasi, yaitu sebagai positif 1 dan sebagai positif 2. Artinya untuk mengoksidasinya dari positif 1, maka satu-satunya kemungkinan adalah direaksikan dari Cu positif berubah menjadi Cu2 positif. Dan untuk menyetarakan muatannya adalah kita tuliskan, tambahkan dengan elektron sehingga jumlah muatan di kiri 1, di kanan juga muatannya 1. Sementara untuk MnO4- itu sendiri, dia akan berubah menjadi, yang umum adalah dalam bentuk Mn2 positif. Nah, kita akan setarakan. Mn berubah menjadi Mn2 positif. Kita perhatikan jumlah Mn-nya sama-sama 1. Kemudian jumlah oksigennya di kiri 4, maka di kanan kita tambahkan dengan 4H2O supaya jumlah oksigennya sama. Sekarang kita tambahkan 8 buah atom H, berarti kita tambahkan di 8H positif di sebelah kiri. Kemudian total muatan di sebelah kiri adalah 8 dikurang 1, 7, sementara di kanan 2 ditambah 0 adalah 2. Artinya kita perlu menurunkan bilang oksidasinya sebanyak 5 tingkat, sehingga total muatan di kiri dan di kanan sekarang sama-sama 2. Lalu kita samakan jumlah elektronnya, di sini 1 elektron, di bagian bawah 5 elektron, kita kali 5, kita kali 1. Maka reaksi akhirnya adalah 5 Cu positif ditambah 8H plus ditambah MnO4- akan berubah menjadi 5 Cu2 positif ditambah Mn2 positif ditambah 4H2O. Kemudian dari data disebutkan bahwa KMNO4-nya adalah 0,2 M sebanyak 50 mili. Berarti mol dari MnO4- adalah volume dikali molaritas. Volumenya adalah 50 mili, kita ubah ke liter dibagi 1000, dikali molaritasnya 0,2. Kita bagikan, berarti 50 dibagi 1000 adalah 0,05. Kemudian dikali 0,2, kita peroleh 0,01 mol. Kita tuliskan untuk MnO4-nya adalah 0,01 mol. Maka untuk perbandingan si Cu-nya adalah 5 berbanding 1. Jadi kalau tidak ditulis dianggap 1. 5/1 dikali 0,01 berarti menjadi 0,05 mol. Dan rumus mol itu sendiri sama dengan gram per air. Nah, di sini kita dapatkan bahwa mol Cu plus itu, kita tuliskan dulu. Kembali ke Cu2 positif ya, kita tuliskan hasilnya. Cu2SO4 akan terionisasi menjadi 2 Cu positif ditambah SO4 2-. Kita sudah peroleh bahwa mol Cu-nya adalah 0,05. Maka mol dari Cu2SO4 adalah 1/2 dikali 0,05 adalah 0,025.
Kemudian kita lanjutkan ke rumus mol sama dengan gram per mr, berarti 0,025 sama dengan gram per mr-nya adalah 2 buah Cu, berarti 2 kali 63,5, kemudian ditambah dengan SO4, S-nya 32 dan O-nya 4 dikali 16. Kita hitung dulu yang di bagian penyebut, 2 dikali 63,5, lalu ditambah 32, ditambahkan dengan 4 kali 16 adalah 64, MR-nya 223, maka nilai gramnya sama dengan 0,025 dikali 223, kita peroleh hasilnya adalah sebanyak 5,575 gram. Ini adalah yang terdapat dalam 50 ml larutan tersebut. Dalam 50 ml, kita peroleh 5,575 gram. Artinya dalam liter 1000 ml, ada berapa banyak? Kita kali sidang lagi, atau kita boleh langsung coret ini jadi 20. Langsung kita kali 20 hasilnya. Kita peroleh adalah sebanyak sama dengan 111,5 gram per liter larutan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mengapa kaleng besi yang dilapisi timah lebih lambat mengalami korosi dibandingkan yang tidak dilapisi timah? Jelaskan juga mengapa cat mobil yang sedikit terkelupas dapat menyebabkan mobil terkorosi di bagian dalam. Dari sini kita akan tinjau dulu nilai dari 0 untuk besi, di mana besi itu akan mengalami oksidasi dari besi menjadi Fe+2, kemudian dari Fe+2 menjadi Fe+3. Untuk Fe sendiri nilai 0-nya adalah negatif 0,409, dan untuk timah Sn itu adalah di negatif 0,136. Kalau kita susun dari derek volta, akan kita dapatkan bahwa Fe itu di sebelah kiri, Sn itu di sebelah kanan. Semakin ke kiri akan semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Berarti ini kita tuliskan mudah teroksidasi. Sementara Sn berarti kurang dibandingkan Fe. Maka dengan pelapisan besi dengan timah diharapkan timah menghambat atau memperlambat korosi pada besi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jelaskan juga mengapa cat mobil yang sedikit terkelupas dapat menyebabkan mobil terkorosi di bagian dalam. Kalau kita anggap misalkan suatu lapisan logam untuk rangka mobil misalkan, kemudian tertutup oleh lapisan cat, maka air tidak bisa menembus lapisan cat ini, kemudian oksigen juga tidak bisa menembus lapisan cat ini, maka logam yang berada di bawah cat akan terlindung sepenuhnya dari proses korosi. Tetapi apabila sedikit mengalami terkelupas catnya sehingga terbuka, ada bagian yang logam yang terpapar dengan udara luar, maka air bisa masuk ke celah ini, kemudian juga oksigen, sehingga di bagian ini akan terjadi reaksi oksidasi, dan karena sepanjang logam ini, logam-logam itu adalah logam yang bisa melakukan transport elektron, jadi walaupun yang terkorosi di bagian sini, maka akan terjadi transport elektron dari berbagai posisi di sepanjang logam, sehingga korosinya tidak hanya akan terjadi di bagian yang terbuka, tapi bisa terjadi di beberapa titik yang walaupun masih tertutup oleh lapisan cat. Jadi alasannya adalah mengapa cat mobil yang sedikit terkelupas dapat menyebabkan mobil terkorosi di bagian dalam adalah bahwa dengan terjadinya korosi di bagian yang terbuka tadi, yang terpapar karena terkelupas, maka akan menyebabkan terjadinya reaksi rantai transfer elektron dari berbagai posisi, berbagai titik, sehingga menyebabkan tempat-tempat yang lain juga akan mengalami pengeroposan atau juga perkaratan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Larutan asam klorida 0,2 molar dielektrolisis dengan elektroda karbon pada sebuah pipa U selama 20 menit. Pada anode dihasilkan 22,4 liter gas di STP. Tuliskan reaksi yang terjadi di anode dan katode. Kemudian tentukan kod arus listrik yang digunakan dan tentukan volume gas yang dihasilkan di katoda. Kita tuliskan reaksinya. Untuk HCl, dia akan terionisasi menjadi H positif ditambahkan dengan Cl-. Kemudian langkah berikutnya kita akan perhatikan jenis elektroda yang digunakan, karena elektroda ini berpengaruh kepada reaksi yang terjadi.
Ternyata yang kita gunakan adalah elektroda karbon yang bersifat inert, jadi tidak akan berpengaruh kepada reaksi yang terjadi. Jadi kita tuliskan untuk di katoda, karena kationnya adalah H positif, maka ion dari H positif ini yang akan mengalami reduksi dengan reaksi 2H positif ditambahkan 2 elektron akan membentuk H2. Kemudian untuk yang di anoda reaksinya adalah karena dia gas klorida, Cl-, maka reaksinya adalah 2 Cl- akan bereaksi menjadi Cl2 ditambahkan dengan 2 elektron. Itu adalah reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Untuk yang di bagian B, tentukan kuot arus listrik yang digunakan. Jadi di anoda dihasilkan 22,4 liter gas. Berarti sama dengan 22,4 liter gas Cl2, karena di anoda yang berupa gas adalah gas Cl2. Maka kita hitung mol dari Cl2 adalah volume dibagi konstanta STP 22,4. Jadi 22,4 dibagi 22,4 sama dengan 1 mol. Maka mol elektronnya adalah menggunakan perbandingan mol elektron koefisiennya 2, Cl2-nya 1 dikalikan dengan mol Cl2. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2 mol elektron. Mol elektron dapat kita tuliskan sebagai I dikali T per 96.500. Berarti 2 sama dengan I dikali, waktunya adalah 20 menit, kita konversikan menjadi detik dikali 60, kemudian dibagi 96.500. Maka nilai I-nya dapat kita kali silang ya. Jadi 2 dikalikan 96.500, lalu dibagi dengan 1.200. Kita peroleh adalah sebanyak 160,83 detik. Oh, bukan detik, ampere. Kita lanjut ke bagian C. Tentukan volume gas yang dihasilkan di katode. Yang di katode reaksinya adalah 2H positif ditambah 2 elektron menghasilkan gas H2. Tadi sudah kita peroleh bahwa mol elektronnya adalah sebanyak 2 mol dari hasil di bagian B. Maka mol H2 menggunakan perbandingan adalah 1/2 dikalikan mol elektron sama dengan 1/2 dikali 2 adalah 1 mol. Maka volumenya adalah mol dikali 22,4, berarti 1 dikali 22,4 sama dengan 22,4 liter. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini, semoga bisa diikuti dan dipahami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.